Seberapa penting budaya perlu diperkenalkan kepada anak, dan bagaimana kita sebagai orang tua ataupun para tenaga pengajar mendidik anak-anak kita untuk mencintai budaya dan juga tanah air kita. Apa hubungannya kita menumbuhkan rasa cinta budaya tanah air kita kepada pertumbuhan atau tumbuh kembang atau psikolog dari sang anak? Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Mencintai anak, mendidik anak bukan hanya sekedar perilaku juga, tapi kita juga mau menumbuhkan cintaan budaya pada anak-anak kita. Seberapa penting budaya perlu diperkenalkan kepada anak, dan bagaimana kita sebagai orang tua ataupun para tenaga pengajar mendidik anak-anak kita untuk mencintai budaya dan juga tanah air kita. Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Ini kita ada nuansa budayanya nih. Ya kan Hari Batik Nasional. Betul, memperingati Hari Batik Nasional. Ini yang mungkin kita kayak kapan ya belum pada banyak tahu. Ini Hari Batik Nasional dirayakan setiap tanggal 2 Oktober, bulan Oktober. Nah, begitu juga kita saat ini mau mengajarkan anak-anak ya Ibu Helena tentang menumbuhkan cinta budaya pada anak. Khususnya budaya Indonesia ini beragam ya. Betul. Dengan berbagai banyak budaya, suku, pasti. Kita kaya banget, Pak. Sabang sampai Merauke ada berapa bahasa, berapa suku, dan batik aja macam-macam loh. Bener Saya ke Kalimantan ada batik khususnya. Ke Papua ada batik khususnya. Nuansanya beda-beda gitu. Ini kalau batik saya campuran nih, ada parang rusak, ada batik kawung, macam-macam ya. Betul. Dan itu semua ada maknanya. Sangat agung sebenarnya kalau kita bisa menggunakan pakaian yang memang ada maknanya ya Pak ya. Benar. Rasanya sepertinya waduh, ternyata ada nilai-nilai yang terkandung dalam pakaian saya gitu kan. Dan itu sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Turun-temurun dan kita perlu mewariskannya juga ke anak-anak kita. Betul sekali. Nah, ini berbicara mengenai menumbuhkan kecintaan budaya pada anak. Mengapa kita harus mengajarkan? Apa karena kita lihat sudah mulai luntur atau gimana nih Bu Helena? Iya, kita kan tahu bahwa memang globalisasi itu pesat sekali, ya, betul. Ya kan? Apalagi dengan terbukanya sarana media sosial yang bisa menghubungkan dari satu dunia ke dunia lainnya. Maksud saya dari satu negara ke negara lainnya. Dan juga pengaruh dari budaya-budaya yang mungkin dianggap lebih baik daripada budaya kita. Padahal sebetulnya budaya kita pun sangat dikagumi oleh negara-negara lain, ya nggak sih? Malah banyak orang-orang dari luar sana, ya dari negeri-negeri di luar sana yang justru bangga menggunakan pakaian budaya kita loh, ya kan? Mereka malah ada yang hari-harinya menggunakan kebaya. Benar. Padahal bukan orang Indonesia gitu. Segitu bangganya. Kok malah kitanya malah seperti anggap sepele ya. Ya kan? Sehingga akhirnya warna-warna yang ada pada pakaian daerah kita diabaikan. Padahal itu sudah dirancang begitu rumitnya, ya nggak sih? Ini coba bikin batik kayak begini kalau ditulis gimana, berapa lamanya ini? Benar. Ya kan, ada loh yang ngerjain sampai berbulan-bulan gitu kan. Apalagi orang yang memikirkan konsep ini gambarnya mau apa, warnanya. Ada nilai filosofi yang ditampilkan gitu kan, sehingga mempengaruhi kita untuk berpikir ke arah sana. Nah, sementara kalau pakaian-pakaian dari negara tertentu barangkali sesederhana itu, tinggal dipakai doang, polos gitu kan, bagus juga sih, bagus juga. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga belajar mengenal dulu deh sebelum meninggalkan, ya kan, daripada kita langsung buru-buru meninggalkan budaya negara kita yang jelas-jelas sudah sangat sangat penuh dengan syarat dengan nilai-nilai dan juga disukai oleh negara lain. Kenapa kita nggak pelajari dulu gitu loh? Kenapa kita nggak coba telusuri apa sih jenisnya, maknanya apa, dan kemudian bisa dipakai untuk apa
ya kan? Dan banyak sekali perancang busana yang coba mengkombinasikan pakaian-pakaian tradisional kita atau bahan-bahan kain tradisional kita untuk peragaan busana yang mendunia kan, Fa? Benar. Dan ini yang perlu kita apresiasi dan kita kita tanamkan bersama dengan anak-anak. Nah, saya mau bertanya nih Bu Helena, apa hubungannya kita menumbuhkan rasa cinta budaya tanah air kita kepada pertumbuhan atau tumbuh kembang atau psikolog dari sang anak? Psikologi anak. Ya, yang pasti kita kita sebenarnya bisa mempelajari bahwa nilai-nilai budaya kita sangat luhur. Jadi baik budaya pakaian, budaya makanan, ya, budaya apalagi ya, budaya dalam bentuk mungkin bahasa dan tarian, banyak banget deh, ya sampai menata rambut juga gitu ya. Dan itu sebetulnya itu ada hal-hal yang bisa membuat kita lebih luhur dalam berperilaku, ya kan? Contoh misalnya nih kayak tadi saya lihat tuh arti dari batik, batik kawung ya. Batik yang mungkin banyak sekali digunakan untuk seragam-seragam gitu ya. Nah itu ternyata ada maknanya. Batik kawung itu mencerminkan satu titik pusat kekuatan pengendalian diri. Keren kan? Harapannya ya. Iya, hati yang bersih dan tidak bersikap pamrih. Jadi kalau kita berbuat baik jangan mengharap balasan, gitu kan? Itu waktu kita pakai kain itu, kalau kita sadar ada loh maknanya. Iya kan, ini kau mana ya? Ini mungkin ya. Yang bawah itu ya. Itu ya. Nah itu artinya seperti itu. Jadi kan kalau kita ngomong sama anak-anak, tahu nggak sih raja-raja zaman dulu tuh kalau pakai kain ini, itu di dalam pikirannya adalah dia harus tahu bahwa ini adalah lambang pengendalian diri. Jadi kalau mau marah, tahan dulu. Kalau mau ambil punya orang, ingat. Itu mencuri loh, nggak boleh gitu kan. Kalau mau gangguin orang lain, ingat itu tidak disukai oleh orang, gitu kan. Jadi mereka terbiasa untuk mengendalikan diri, hatinya bersih dan tidak bersikap pamrih. Wow, keren kan, Fa? Terus ada juga kalau kita mungkin ke daerah Cirebon tuh, kan ada batik batik seperti awan mega mendung ya. Nah itu kan sebenarnya adalah lambang dari simbol perjalanan dunia. Keren kan? Iya, nggak rata begitu aja. Jadi ada nilai-nilai kepemimpinan. Dia punya wawasan luas karena dia memandang dari atas kan, di awan kan, dunia ini luas loh, bebas dan juga transenden. Artinya anak-anak itu kalau kita kasih tahu, waktu dia menggunakan pakaian itu juga mungkin nilai-nilai itu akan tertanam dalam pikiran mereka. Iya ya, saya harus berpikiran luas ya. Jangan cepet gitu bahwa saya adalah manusia yang teman-temannya harus ini aja gitu. Kita nggak boleh kenal sama yang berbeda, nggak gitu kan. Nah itu baru dari batik loh. Belum ya kan? dari budaya-budaya yang lain. Bener. Kayak ondel-ondel Betawi juga begitu kan. Ya. Ondel Betawi kan warna-warni itu, ya kan. Ini kan Eva kan dulu nonnya Jakarta ya. Nah, saya Bekasi. Nah, itu kan motif kepala atau badan pada batiknya, batik Jakarta itu sebenarnya ada ada artinya, maknanya. Betul. Maknanya seperti menjauhkan sifat buruk ya. Terus keseimbangan alam semesta dan memenuhi hidup yang sejahtera dan berkah. Tuh warna-warni yang ada di kepala ondel-ondel itu maknanya seperti itu. Jadi apa nggak bagus ya? Iya kan, bagus banget kan. Nah kalau di Solo tuh ada batik yang bagus banget, namanya motif Sidomukti. Susah sih digambarinnya, mungkin bisa lihat di Google ya. Iya betul, kita bisa cari sendiri. Nah ya, Sidomukti itu maknanya adalah doa, harapan, kebahagiaan, kemuliaan, keindahan, dan tidak kekurangan sesuatu. Makanya kalau pas pakai batik seperti itu, orangnya biasanya sikapnya juga akan berkarisma, karena dia juga membayangkan itu loh nilai-nilai yang ada dalam batik saya, gitu. Wah, ini kalau kita kasih tahu ke anak-anak, ini bukan hanya sekedar mereka tahu, tapi mereka bisa tanamkan dan mereka amalkan juga itu. Mereka jalankan. Kita masih akan membahasnya. Kalau begitu, langkah apa yang harus kita lakukan? Tetaplah bersama kami di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas menumbuhkan cinta budaya pada anak dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Nah tadi Bu Heno sempat mengulas nih, ternyata batik-batik itu tuh masing-masing daerah pasti punya, artinya juga berbeda-beda. Dan ini kalau kita... Dan maknanya semua baik. Pak. Dan maknanya semua baik. Dan ini kalau kita jabarkan ke anak-anak kita dan anak-anak kita bisa menjalankannya, ini bisa jadi satu masukan buat mereka juga ya. Betul, dan betul pastinya sekali. ini akan membawa negara kita pasti memiliki daya juang dan daya positif yang lebih apabila ini semua anak-anak atau semua bangsa mengikutinya. Ya, jadi pakaian tidak sekedar dipakai tapi juga ada maknanya. Dan Betul. anak-anak terbiasa mendengarkan dari mamanya atau dari papanya bahwa nak ini maknanya dalam loh. Ini kamu menggunakan pakaian seperti ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bisa mengendalikan diri, bisa menjadi pemimpin yang baik. Wah, itu kan tertanam tuh dalam pikiran dia. Bagus kan? Dimasukkan unsur-unsur perilaku yang baik sehingga ya dia akan mengarahkan dirinya ke arah sana, ke arah yang baik-baik yang dia temukan dalam pakaian yang dia pakai, pakaian daerah yang dia pakai. Tapi ngomongin lagi, balik lagi soal budaya kan bukan hanya soal pakaian. Nah, bagaimana kita menumbuhkan lah, sekarang langsung masuk nih langkahnya di Bu Helena, menumbuhkan cinta budaya ini pada anak-anak kita. Iya, sekali lagi anak-anak itu adalah pengikut ya. Artinya dia perlu sekali teladan. Dan khususnya dari sosok yang paling dia hormati dan paling dia percaya yaitu orang tua dan juga guru. Nah, jadi kalau kita ingin anak kita mencintai budaya negeri sendiri, tentu saja kita juga perlu untuk mengingat bahwa itu perlu dengan senang hati. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena sebuah keharusan, tidak. Tapi kita perlu mengingat bahwa kalau kita sudah senang, maka kita akan tertarik untuk mempelajarinya. Nah, kalau sudah mempelajarinya, lama-lama makin senang, lama-lama cinta beneran deh sama budaya negeri ini gitu kan. Jadi yang paling utama tentu saja kita berikan teladan. Teladan apa? Ya teladan dalam hal menggunakan produk-produk dalam negeri misalnya gitu. Boleh sih kita menggunakan juga barang-barang dari luar seperti misalnya mobil kan, atau mungkin ya pakaian juga mungkin kadang-kadang kita perlu juga untuk seperti jas gitu kan. Tapi kita juga perlu ingatkan pada anak-anak bahwa sebetulnya kita juga punya loh pakaian yang sangat-sangat bisa kita banggakan gitu ketika kita pakai. Contoh lah, sekarang kalau 17-an keren banget ya Pak ya. Iya, ada lomba parade busana dari berbagai macam daerah. Iya, senang sekali loh. Ini kayaknya sejak Pak Jokowi jadi presiden, rasanya kita jadi seperti diajar untuk mengingat, mengenal, dan juga menghargai ya. Pakaian budaya nasional ya, dan itu sudah dikasih contoh yang bagus dari orang nomor 1 di Indonesia ini. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu kita sebagai orang tua, sebagai guru, mari kita juga jangan ogah gitu menggunakan pakaian daerah ya kan. Jangan gengsi lah. Jangan gengsi karena itu juga mahal kok, lebih mahal malah. Iya. Dan nilainya justru lebih mahal untuk kita ajarkan ke anak-anak kita. Iya, walaupun ada juga yang kita bukan soal mahalnya sih, tapi maksud saya pakaian daerah itu bisa kita pilih yang yang sederhana, bisa kita pakai mungkin sebagai ya kostum pada saat hari-hari besar tertentu misalnya ya kan, hari batik, hari Sumpah Pemuda, hari apalagi tuh ya macam-macam lah ya. Banyak sekali yang kita bisa gunakan sebagai event untuk menghargai pakaian daerah dan juga mungkin mau mengenalkan mereka pada makanan-makanan daerah ya Fa ya. Iya betul. Saya sangat suka makanan dari daerah saya, dari daerah papa saya lebih tepatnya. Papa saya dari Sulawesi Utara. Banyak sekali. Aduh saya jadi ngiler kan Bu Helena. Dan itu saya bisa suka karena saya diajarkan oleh orang tua. Maksudnya saya melihat orang tua saya makan itu dan dia kasih tahu kalau ini terbuatnya dari ini, ini. Dan gizinya lebih lengkap ya. Iya betul. Karena prepare-nya tuh nggak instan-instan, tapi diproses dengan dengan cara-cara yang sehat sih kalau menurut saya. Ya kan, kayak tinotuan tuh ada labu merahnya, ya kan, labu parangnya, ada kemudian sayurnya, ada gedinya. Jadi
vitaminnya ada, kemudian proteinnya ada, wah lengkap. Ada saya ngiler bikin. Tahu sambal roa. Iya betul. Gimana dong Ibu Helena? Tapi benar, karena kita melihat teladan dari orang tua, jadi kita terbiasa. Kalau saya mungkin nggak lihat orang tua saya makan itu, atau nggak dijelasin, saya hanya lihat dari orang lain, mungkin rasa tertarik saya nggak sebesar ketika saya melihat orang tua. Kan sangat menyedihkan kalau anak itu hanya makan mie, terus gimana itu? Atau ya instan-instannya. Itu sayang banget ya, padahal nenek moyang kita sudah mewariskan banyak sekali aneka ragam makanan loh. Betul. Gado-gado dari Jakarta, coba sih, benar. sama salad dari luar, bukannya hampir sama tuh ya? Beda. Ya kan? Maksud saya sama-sama unsur sayur-sayurannya, ya? Tapi bumbunya berbeda. Kita ada bumbu kacangnya, ya kan? Aduh, rujak lagi. Iya benar. Ya kan? Apalagi saya lahir dari orang tua saya, maksudnya beda nih, beda suku. Dua suku ya. Dua suku. Wah, lebih ramai dong lebih ya rame. variasinya Jadi, ya. satu di Jawa Timur. Jadi saya paling suka tuh makanan pecelnya atau enggak bubur sumsumnya. Oh, bubur sumsum ya. Itu kan jarang. Bukan rujak cingur ya. Bukan. Karena mungkin saya dibiasain waktu saya kalau saya pulang kampung orang tua saya, jadi itu. Dan itu saya jadi rindu kalau kapan kita pulang ke sana, kapan sih? Aduh, kadang-kadang kita kalau sudah terbiasa dikenalkan dengan makanan-makanan daerah, ketika kita dengar maksud saya mencium harum aromanya langsung teringat ya. Langsung teringat kampung halaman gitu kan. Kok ada bau sambal roa nih? Jadi ingat Manado kan? Betul. Kalau kita mungkin cium kok bau gudeg ya, ingat Jogja. Kan anak-anak jadinya terbiasa untuk mengingat bahwa dia adalah bangsa yang besar, bangsa yang punya keanekaragaman makanan daerah yang berjibun lah ya. Wah, ini kita masih akan membahasnya. Kalau gitu langkah berikutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Selain menjadi teladan ya. Selain menjadi teladan, pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas menumbuhkan cinta budaya pada anak. Di segmen sebelumnya Ibu Ana sempat katakan yang pertama adalah kita sebagai orang tua lagi-lagi harus memberikan teladan kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bisa cinta budaya kalau orang tua kita sebagai orang tua alergi kampungan. Ya betul. Ya mau nggak mau jadi anaknya nanti akan seperti itu. Berikutnya apa lagi Ibu Helena? Nah, jadi kan sekali lagi di Indonesia ini kan budayanya banyak beraneka ragam. Waktu saya ke NTT saya lihat tariannya aja macam-macam tuh, ya kan, dari Soe lain, Bajawa lain, dari Flores lain. Wow, keren, itu baru NTT loh. Belum lagi Bali tariannya ada legong, ada pendet, ada banyak. Wow, ya jadi menurut saya keindahan itu perlu untuk dilestarikan kan. Jadi ya anak-anak ini memang perlu juga untuk diajari gitu, sesuai dengan minatnya tentu saja. Makanya kenapa di Bali kok anak-anak kecil udah pada bisa semua lestari budayanya, karena memang dari kecil sudah diajarin oleh guru-gurunya bagaimana cara menari dengan benar gitu kan. Nah, bagaimana dengan daerah lain nih? Jangan sampai neneknya doang yang tahu cara menarikan tarian daerah asalnya, terus mamanya udah lupa, terus cucunya apa lagi gitu kan. Karena kan bukan hanya soal tarian ya, alat musik juga siapa tahu anaknya juga bisa. Kalau kita mengikutkan mereka dalam apa ya sekarang les gitu. Les, ekskul di sekolah. Saya lihat di sekolah-sekolah banyak tuh ekskul yang mengarah kepada pelestarian budaya Indonesia ya, seperti ekskul memainkan angklung, kolintang ya kan. Kemudian ekskul menarikan tarian Jawa, tarian daerah. Nah, saya pikir itu sebaiknya orang tua coba tanya sama anak-anak mana yang kamu suka nak gitu kan, supaya mereka ikutlah sebagai bagian dari upaya kita melestarikan budaya dan membuat anak-anak mencintai budayanya. Sehingga orang tua walaupun kita nggak ada waktu untuk ngajarin, tapi mereka tetap bisa melestarikan itu karena belajar, ya kan? Nah, berikutnya apa lagi Bu Helena? Nah, mungkin di rumah kita bisa biasakan mama-mama nih, kan minggu pagi kan libur, ya gak? Mungkin bisa tuh dikenalkan beraneka ragam contoh makanan dari luar, maksud luar daerah atau dari daerah sendiri ya. Misalnya, minggu ini mama mau tawarkan kamu nih, kita mau makan gudeg
atau makan nasi liwet, atau gado-gado, atau kita makan nasi dengan ayam betutu, nah misalnya dari Bali. Ibu Hera ngomongin makan saya ngiler loh, gimana dong? Sabar ya, Iya. bentar lagi kita pesen makanannya. Nah seperti itu, jadi kan anak-anak kita, mama ini apa ya? Oh ini rica-rica, misalnya ini dari Manado loh, isinya ini. Ini bagus loh buat kamu supaya kamu bisa semangat makan, karena pedas-pedasnya itu membuat kamu jadi lebih cepat mengunyah makanannya, misalnya kayak gitu kan. Terus apalagi kalau kita bisa buka-buka sejarah rica-rica itu, kenapa sih namanya rica-rica misalnya, wah diceritain akan jadi asik kan. Terus mereka sambil ngebayangin, oh gitu toh maksudnya, oh itu salad Solo itu ternyata dibuat karena Raja Solo tempo hari ke luar negeri, sehingga mereka gitu kan, ceritanya gitu loh, ada backgroundnya, sehingga anak-anak tidak sekedar makan tapi dia mengenali budayanya. Dan ya kan, juga tahu makanan itu dari daerah mana, ini ciri khas dari daerah mana gitu. Nah lalu kemudian yang berikutnya juga mungkin kita biasakan kalau kita ke daerah, ya belilah barang kerajinan itu gitu ya. Kalau saya diminta sama anak saya, Mam itu dong Mam harus ada tandanya kita udah mampir ke mana satu daerah gitu, ya kami belilah itu seperti ya rumah adat atau apa gitu ya, cendera matanya gitu. Jadi buat kita lihat-lihat, dan itu juga menambah semangat dari pengrajin di tanah air kan, untuk bisa menghasilkan karya-karya indahnya kan. Nah selain itu juga ya kita bisa juga dengan merangsang mereka melalui aneka pakaian tradisional seperti yang tadi kita sebutkan, salah satunya adalah batik ya. Makanya gak heran banyak sekolah-sekolah sekarang pun mereka membuat hari menggunakan pakaian-pakaian daerah, entah pada saat perayaan kemerdekaan, betul. Atau mungkin akhir tahun atau segala macam, biasa sekolah suka buat. Nah ini juga yang orang tua harus dorong juga ya, betul, supaya orang tua mau membuat anaknya mungkin tahun ini pakai baju ini, tahun depan pakai baju ini. Ini nggak sekedar untuk ngerame-ramein doang ya, bukan sekedar untuk anak-anak sekedar kenal. Ada sebenarnya makna yang dalam dari upaya kita untuk membuat anak-anak mencintai budaya tanah air. Iya kan? Yang paling utama adalah dia jadi merasa bangga. Saya adalah bangsa Indonesia yang punya kekayaan budaya gitu kan. Nah kalau udah bangga, dia kan cinta tanah air. Betul. Kalau udah cinta tanah air, dia pasti ingin membuat sesuatu untuk tanah airnya, ya kan? Dan kalau dia udah punya niat untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat tanah airnya, kita bisa dorong dia, ayo nak, prestasi apa yang bisa kamu berikan untuk mengharumkan nama negara kita, kan gitu, ya kan? Bidang minat dia misalnya nari, ayo kamu menari yang baik, atau dia bidangnya adalah berpidato, atau mungkin matematika, atau kerajinan tangan, atau mungkin olahraga, macam-macam kan. Ayo nak, do something for your country gitu kan. Lakukan sesuatu buat negara ini yuk. Kan kamu cinta tanah air kan. Terus kita juga akan berusaha untuk kalau tercinta ya, kita berusaha untuk menjaga kan. Iya benar. Gimana supaya negara ini jangan sampai jatuh pada tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mau merusak keanekaragaman budaya misalnya gitu, yang mau membuat semuanya jadi satu warna misalnya gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau anak-anak nggak ada bekal dari orang tua dan guru untuk mencintai tanah airnya melalui budaya-budaya yang dia harus kenal, ya kan sayang. Dia pikir suruh bela negara, ngapain bela negara? Emang negara ini negara apa ya? Gitu kan. Dia tinggal di sini, lahir di sini, nenek moyang sini, sampai dia tidak merasa perlu untuk menjaga negerinya sendiri kan. Apalagi kalau anak-anak kita punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri, ketika orang luar menanyakan asal usul dari daerah kita bagaimana. Lagu ini selalu membuat saya teringat Indonesia nih. Biarpun saya pergi jauh, ya kan, tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Saya rasa itu. Jadi siapa tahu anak-anak kita akan sekolah tinggi sampai ke luar negeri, tapi mereka tetap akan pulang untuk membangun negerinya, bukan malah tinggal di luar lalu lupakan negerinya, ya kan? Betul sekali. Ini terima kasih banyak Ibu Helena, pelajaran yang bisa menumbuhkan cinta budaya
budaya kita pada Anak-anak. anak-anak, dan kita juga sebagai orang tua harus berjalan berlaras bersama dengan anak-anak kita. Amin. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat memperingati Hari Batik Nasional. Cintai negara Anda, cintai anak Anda, jadikan generasi yang lebih baik untuk tanah air kita, tanah air Indonesia. Sampai jumpa, Tuhan memberkati dan shalom. Shalom.